Selamat pagi sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Kiranya kita semua sehat, diberi kekuatan, damai, sejahtera dari Allah. Lukas 3 ayat 3, ayat ini hebat sekali. Dikatakan, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Luar biasa. Ada 3 hal penting yang diserukan oleh seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Waktu dia ada di daerah Yordan dan sekitarnya, dia berkata kepada jiwa-jiwa atau orang-orang saat itu, dikatakan bertobatlah. Kata bertobat ini sebenarnya powerful. Ya, kadang-kadang orang kalau kita suruh bertobat, kadang-kadang marah, kadang-kadang tidak suka, kadang-kadang merasa bahwa dia sudah luar biasa, dia sudah bagus, dia sudah sempurna. Nah, ini penting sekali. Kata bertobat artinya kita meninggalkan kebiasaan yang lama, kebiasaan di dalam dosa, dan kita berbalik 180 derajat, meninggalkan semua itu, dan kita percaya, kita yakin, kita minta pengampunan dari Tuhan, dan kita boleh hidup di dalam Tuhan atau hidup di dalam bimbingan daripada Tuhan. Jadi saat itu Yohanes berkata, bertobatlah. Ini luar biasa. Dengan kita bertobat, hidup kita berubah. Kita ingat waktu Sakeus bertobat karena Yesus hadir di rumahnya, maka hidup Sakeus berubah. Dari egois, dari pelit, dari tidak ada pengharapan keselamatan, dia berubah total. Dia menjadi orang yang suka memberi, dia menjadi orang yang lemah lembut, terlebih lagi dia hidup di dalam keselamatan karena Kristus telah menyelamatkan dia. Jadi kalau kita mendapatkan seruan untuk kita bertobat, atau sahabat-sahabat di dalam Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan atau saudara seiman mengingatkan kita untuk bertobat, mari kita sungguh-sungguh bertobat, tinggalkan semua kehidupan yang lama, dan kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita tidak bertobat, ini sungguh berbahaya. Dan ini penting. Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah. Kemudian dia berkata, selanjutnya yang kedua dia katakan, dan berilah dirimu dibaptis. Wow. Kalau kita belajar Roma pasal 6, bagaimana Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Roma, bagaimana kalau kita dibaptis itu digambarkan seperti kita mati, kemudian dikubur, dan dibangkitkan kembali di dalam Kristus. Nah, ini penting sekali. Kita disuruh memberi diri dibaptis. Dan ini penting. Yohanes berkata, dan berilah dirimu dibaptis. Orang yang mau dibaptis itu harus memberi diri. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak dibaptis, tapi berilah dirimu dibaptis. Berilah dirimu untuk dilayani, digembalakan, diajar dengan baik, sehingga engkau mengerti kenapa kita harus dibaptis. Kita harus dibaptis salah satunya karena itu adalah perintah Tuhan. Yang kedua itu juga adalah teladan dari Kristus. Dan kita juga bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Jadi Yohanes berkata, dan berilah dirimu dibaptis. Kemudian dikatakan, dan Allah akan mengampuni dosamu. Wow. Saya yakin pada waktu kita mengikuti pelajaran tentang baptisan, kita akan diajar tentang keselamatan. Dan di sana kita bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kita bisa minta ampun atas semua dosa pelanggaran kita. Kemudian kita mengundang Dia masuk di hati kita sebagai Tuhan dan juru selamat kehidupan kita.
Makanya di bagian terakhir dikatakan, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ini luar biasa. Hanya Allah yang sanggup mengampuni dosa kita. Kita tidak bisa diampuni dosa kita dengan apapun juga. Mau uang banyak, mau posisi, mau punya harta, mau punya kehidupan yang benar-benar taat tanpa penebusan dari Kristus, maka kita tidak mengalami pengampunan. Yesus telah disalib dan dialah yang menanggung semua dosa dan penderitaan itu. Karena itu 3 hal ini harus dikerjakan oleh setiap kita sahabat-sahabat di dalam Tuhan, dan juga kita ajak keluarga kita, teman-teman kita untuk sungguh-sungguh memberi diri mereka kepada Tuhan, memberi diri mereka untuk dibaptis. Dan biarlah firman Tuhan ini yang menjadi kekuatan kita. Hamba berdoa buat setiap sahabat-sahabat di dalam Tuhan, seperti apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis untuk bertobat, memberi diri untuk dibaptis, kemudian Tuhan mengalami pengampunan Kristus. Karena itu Tuhan, Engkau sendiri boleh jamah kami. Kalau di antara kami ada yang belum dibaptis, biarlah segera memberi diri dibaptis dan mengikuti setiap pelajaran-pelajaran tentang baptisan. Terima kasih Bapa, kami rindu, kami mengalami pengampunan daripada Tuhan sendiri. Terpuji namamu, haleluya, amin.